Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Masih dalam serangkaian perjalanan keliling 5 negara di ASEAN. Kali ini aku berada di Sapa, Provinsi Lao Cai, Vietnam. Lokasinya itu di utara Vietnam dan berdekatan dengan perbatasan Cina dan Vietnam. Semalam aku barusan turun dari sleeper bus dengan rute Hanoi Sapa. Rute yang isinya itu sleeper busnya bagus-bagus karena Sapa ini merupakan destinasi wisata favorit kalau lagi berlibur di Hanoi, Vietnam. Oke. Apunten Bude. We have arrived in Sapa, the town of mist, where the sky meets the land. Here, HK Bus Lines provides free shuttle service to your hotel or requested destination in the Sapa town center. Please make sure to check your belongings before disembarking. Thank you for trusting and choosing HK Bus Lines. We hope your journey was comfortable and enjoyable. We wish you a wonderful stay in Sapa. For any feedback or suggestions, feel free to reach out to us at our hotline 0979252622. For your future bookings, please contact our reservation hotline at 1900252622 or 0979252622. You can also book through our website at hkbuslines.vn or via our Facebook page. Hello, when is stay? I will go back to Lao Cai railway station. Oh, Lao Cai. Yeah, just now stay here. Saat ini kita udah sampai di Sapa, ya kayak di Tawangmangu gitu sih teman-teman. Ada jalannya lebar, terus ada busnya. Terus di sini tuh aku ngecek suhunya kurang lebih sekitar 13 derajat. Jadi lumayan dingin dan biasanya kalau musim dingin di sini tuh turun salju, tapi nggak setiap waktu ya, cuman waktu-waktu tertentu aja. Jadi nggak setiap musim dingin pasti salju gitu. Dingin sih di sini. Dan aku punya jadwal jam 12 itu ke kota. Jadi di sini ke kota Lao Cai itu masih sekitar 31 kilo gitu loh. 1 jam perjalanan, jalannya berliku-liku banget. Kala itu kami pesen tiket kereta di website resminya KAI-nya Vietnam, namanya tuh DSVN. Di situ tuh tertera ada add-on pengantaran dari Sapa menuju ke stasiun Lao Cai dengan tarif 55.000 dong atau sekitar 30 ribuan rupiah. Ya sekalian lah, wong harganya nggak begitu mahal. Nah, problemnya ketika kami di sini, kami kesulitan menemukan titik jemputnya ada di mana. Aku tanya orang-orang sekitar pun nggak ada yang paham. Di tiket pun nggak ada nomor WA yang bisa dihubungi. Awalnya sih pengen nunggu dihubungi oleh pihak dari kereta apinya ya, tapi kami pesimis takutnya malah nggak dihubungi dan waktunya semakin mepet kan kalau kita nunggu sampai siang, karena waktu kita cuman 5 jam aja dan dari sini ke stasiun menempuh jarak kurang lebih sekitar 1 jam dan kita nggak tahu opsi lain menuju ke kota itu ada apa aja. Makanya kami kala itu bingung banget. Saat ini kita masih berada di tempatnya agen atau kantornya HK Bus Line. Ini adalah keberangkatan bus tujuan ke Hanoi. Oh, berarti dia tektok teman-teman. Bis yang tadi malam yang kita naiki langsung balik lagi menuju ke arah Hanoi. Ya emang nggak lama sih, perjalanan 6 jam doang bisa buat tektok. Dan ini adalah destinasi-destinasi wisata kalau kita mau wisata ke Sapa. Ini ada kayak semacam tempat di atas awan gitu. Dan untuk puncaknya tuh namanya Fansipan, 3000 sekian meter di atas permukaan laut. Kita berada di sini, Sapa.
Dan untuk menuju ke stasiun Laokai itu sekitar 30-an kilo, 40-an menit. Dan kita lihat sekarang jam 6.56, keretaku menuju ke Hanoi balik itu jam 12.05 kalau nggak salah. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana caranya kita dari sini menuju ke stasiun Laokai. Apakah naik bus ataukah naik angkutan umum? Oke, nanti habis ini kita akan cari, masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 jam lagi. Setelah aku cari tahu, ternyata Gunung Fansipan yang berada di sekitar Sapa ini merupakan gunung tertinggi yang berada di semenanjung Indochina, meliputi Kamboja, Laos, Vietnam dengan ketinggian sekitar 3143 meter di atas permukaan laut. Dan juga gunung ini tuh dijuluki sebagai atap Indochina. Banyak orang-orang yang menuju ke Sapa ini untuk mendaki Gunung Fansipan tersebut. Dan satu hal lagi buat teman-teman yang tanya, di sini tuh ketinggiannya berapa? Yaitu 1485 mdpl. Di sini udah mulai gerimis. Kita coba turun ke bawah, cari sesuatu yang bisa mengantarkan kita balik menuju ke arah Laokai sampai ke Hanoi. Oh iya, aku lupa di sini tuh yang arah naik itu yang sebelah sini ya, karena dia setirnya kiri. Baiknya kita nyebrangnya lewat sini atau jalannya lewat sini. Nah, ya kan? Mungkin tentang bus yang barusan aku naiki, HK Bus Line dari Hanoi ke Sapa. Untuk jarak Hanoi Sapa ini kan kurang lebih sekitar 250 sampai 300 ya. Mengingatkanku pada rute Makassar Toraja, yang dimana jalurnya tuh nggak terlalu panjang, tapi nggak ada tol dan jalannya berliku dan busnya bagus-bagus. Makanya kalau teman-teman lihat sleeper bus yang bagus di Vietnam itu rata-rata tujuannya ke arah Sapa ini, teman-teman. Dingin banget. Jadi kita nemu cucian bus di Sapa, HK Bus Line juga, cuman ada warna biru ternyata. Tak kira semuanya warnanya hijau. Di situ juga ada bus yang parkir. Menunggu untuk banyak banget busnya ya. Di belakangku ini ada beberapa bus, 1, 2, 3, 4 bus yang lagi antri untuk dicuci di sana. Atau emang dia punya pool di sini, aku kurang paham. Dan berita buruknya ini udah mulai turun hujan. Kita nggak tahu mau berteduh di mana nih, karena ini kayaknya full bus deh. Ketika kita udah bingung mau nyari angkutan umum di mana, terminalnya pun masih sekitar 2 km lagi dari tempatku saat ini. Iseng lah si Nawi itu melambaikan tangan ke mobil van atau semacam Hiace lah kalau di Indonesia gitu pas dia lewat. Ternyata beneran berhenti dong. Gelem ah? Cek ono how much? Heeh. Ki Laochai. Laochai railway kono. Local railway, railway station. 1%. Oke. Hai người. Oke. Railway station ya? Railway station. Laokai railway. Oke. Anjir. Oke. Xuống rồi, đi đến đây xuống. Iya. Lên một tí thôi, lên kia mà xuống. Iya, oke. Anh lên đi. Oke. Iya, nggak apa-apa, sempit ya. Pokok keangkut. Đây hộ một tí nữa mà, đây hộ đoạn. Tí xuống này hết rồi. Oke. Ya sik Bude, sabar. Oke rồi đấy. Menang enggak? Kok iso? Cứ đứng một tí thôi. Một tí có biết đi một tí. Apunten Bude. Đấy, đứng ở đây cho nghe đi. Đi đây bằng này. Một tí, 2 tí. Saya penting tekan ya. Jadi ceritanya kita ngawe-ngawe. Lah kok berhenti? Ternyata ibu-ibu berangkat ke pasar.
Filmmu medun kene apa bablas wonge? Oh. Oh, medun kene, medun kene. Pasar Paing. Lagi pasar Paing lagi. Oh iya. Oh iya, heeh. Mambu katul. Katul. Kok iso? Oke, nggih. Nggih sabar, Bu. Nggih. Iya, kirim. Oh, angkutan pasar, cuy. Iyo. Ngide banget ya Allah. Indonesia. Oke. Nggih, Bu. Ini kayak HS Premium gitu tapi Ford. Bisa kita lihat. Wah, ada bus. Hyundai busnya. Ini kayaknya pusat kotanya deh. Rame banget. Ya iya sih, pasar kok. Ini Sapa Bus Station. Pantesan banyak bus, banyak mobil-mobil kayak gini yang masuk. Wah, ini bener barengan orang sayur nih. Orang apa? Bawa sayur ke pasar. Setelah bongkar muatan di pasar, yang turun itu lumayan banyak. Jadi alhamdulillah aku dapat tempat untuk duduk ya, walaupun masih sedikit sempit sih teman-teman, karena satu baris ini diisi sekitar 4 orang. Tapi lumayan sih daripada tadi berdiri. Oke. Di pusat kotanya Sapa ini yang turun ada sekitar 2 orang dan bawa barang bawaan yang lumayan banyak. Alhamdulillah makin lega lagi nih tempat dudukku. Setir kiri tuh. Mungkin kalau aku dan Nawi tadi mau jalan kurang lebih sekitar 2 km lagi, kami bakal nemu peradaban yang lebih ramai kayak gini deh. Jadi potensi untuk mendapatkan informasi tentang shuttle yang disediakan oleh perusahaan kereta api Vietnam yang udah aku pesan sebelumnya itu bakal lebih besar. Tapi nggak apa-apa lah ya, kapan lagi kan kita naik kendaraan bareng orang berangkat pasar pagi-pagi di negeri Vietnam. Phi một cân có phi đấy. Ta chứ mỗi hai đấy ở hai ta đấy ở phạt sĩ ở còn. Sepanjang dari Sapa sampai ke pusat kota yang berada di Lào Cai kurang lebih sekitar 30 km, jalanan didominasi berliku, naik turun, dan vibes-nya ini tuh kalau di Indonesia atau di Jawa Tengah kayak di Tawangmangu persis teman-teman. Sekitar 30 menit setelah kita meninggalkan Sapa, kita ketemu sama bus yang angkatan pagi tujuan kemana. Kayaknya tujuan ke Lào Cai deh. Tapi kayaknya kita beda jalur ya. Nggak tahu juga sih. Kita turun ke bawah, busnya itu lewat jembatan di atas gitu.
Lah, ketemu lagi sama busnya. Ini tuh nggak tahu ya tujuannya ke Lào Cai apa ke Hanoi sekalian. Soalnya kalau tak lihat itu bukan sleeper bus. Bisa jadi ini tuh bus jarak dekat aja yang titik naiknya dari terminal bus Sapa tadi. Chưa hôm nay có không? Không, đi lúc tôi gặp bắt đầu cây xăng cơ mà. Là ni sư em là rủ bỏ khí hợp có lá hơn cả đi raนี่ปั้น3ปิโนอะไรสินั่งเงินเกิดมาหาแต่ไม่เอาค่ะสองของกอlà cái này có bảo giải quyết hàng đúng tiền em rủปั้นมาtiền chỉnh nhường hợp có lá tiền họนั่นมีไซส์Waktu tersisa 20 menitan di dalam van ini aku manfaatkan untuk tidur lagi, ngecas tenaga biar nanti nggak tepar pas nunggu di stasiun kereta api nanti. Ga Lào-Cai stasiun Ga. Oke. Alhamdulillah for 2 people. Thank you. Oke, thank you. Ya Allah, akhirnya saya balik di Kuto. Numpak premium. Matur nuwun Pak D. Nah, depan situ udah stasiun Lào-Cai. Stasiun di sini tuh depannya ada Ga. Ga adalah stasiun Lào-Cai. Wah, keretanya udah parkir cuy. Sekarang kita ke stasiun dulu. Kita lihat kondisinya kayak gimana. Tapi aku penasaran dengan perbatasan antara Vietnam dengan Cina. Karena kalau dari titik ini cuma 2,4 kilo aja teman-teman menuju ke perbatasannya. Jalan nggak yo? Nah, ini adalah stasiunnya. Masih sepi. Nah, ini adalah stasiun kereta kalau kita mau ke Sapa. Jadi masih ada 1 jam lagi untuk menuju ke Sapa kalau kalian bepergian naik kereta api. Sudah 45? 35? 35? Berarti yang Indonesia udah 20-an ya? 35 toh? 35. Oke. Oke, ya 35. Apa sih Endi? Tuh. Oh, loro. Yo aku toh? Kira ngombe Milo. Enggak, guys. Sehat, kondisi Sing sehat. racun kita buang dulu. Menetralisir racun. Karo anu, pop mie, banyu panas. Banyu panas bae. Banyu panas. Bisakah saya membeli air panas? Iya, munine piye ayo. Kita air panas. Beli aja minta. Rasa sopong itu gratis. Saya bawa mie instan loh. Tulisannya ngono. Bukan oke. Pedes iki sing ki ya. Wis ndi? Ki ya. Jadi pedes nih. Sing gak pedes, Pak. Wah. Jaremu 5 gawamu. Siap ya? Ya wes gue. Com kabeh papat. Oke. Ngono ya. Los. Lek. Iya. tôi có thể Ờ. có nước. Because I need to. Hot. Yeah. Hot. Hot. Ya. Oke. Far. Oke. Oke. Gelem wong ya. Oh, ditukoni iki. Alhamdulillah. Panas. Coba yuk, nggak ada lo.
Iya tembok dene iki ora apa-apa wis. Alhamdulillah. Nah ini adalah mie yang kita bawa dari Thailand. Jadi ini melintasi 3 negara ya. Dari Thailand, Laos, masuk ke Vietnam. Dan ini ada logo halalnya teman-teman. Mana yo? Nah ini. Kita sengaja bawa jaga-jaga kalau misalkan di tempat kayak gini nggak ada makanan halal. Ya wis, akhirnya kita bawa perbekalan. Ini sambil nunggu jam keberangkatan kereta, kita jalan-jalan ke arah utara. Nah, di sini udah ada tulisan border gate area, dan untuk ke sana lagi sekitar 2 kilo udah berbatasan antara Vietnam dengan Cina. Kalau kita mau masuk ke sana nggak bisa ya, karena kita harus punya visa Cina. Kemarin aku visanya tuh masuk ke Cina tuh single entry kalau nggak salah, jadi nggak bisa digunakan lagi. Atau misalkan bisa, temanku masih belum punya visa teman-teman, dan nggak bisa visa on arrival, jadi harus visanya ngurus dulu di negara atau tempat negara sebelum kita berangkat ke Cina. Nah ini customnya, bea cukainya di sini. Di sini kita sambil jalan, sambil cari ATM. Apa? Kire ah? Kire. Aku mau ngambil uang. Duh. Bisa mlebu rene ya? Adalah, gua lah. Gula ATM. Setelah cari muter-muter, ternyata kita ketemu sama ATM. Padahal di map itu nggak muncul loh. Hah? Rusak? Tong bau. Ngerti artinya tong bau? Tong bau artinya ATM-nya nggak bisa dipakai. Ya. Laku saya cari apa ke jenenge ATM sampai ke utara. Ngomong-ngomong ini lurus udah Cina teman-teman, 2 kilo lagi. Kita coba jalan jauh 2 km ke arah utara. Ini sambil jalan kita ngelewatin dealernya Honda dan Yamaha. Motor Jepang di sini juga masih banyak yo. Tadi di sana juga ada dealernya Yamaha. Oh R15 ya enak ning kene. Ini bener-bener kita cari ATM sampai ke Cina. Karena tadi aku lihat di mapnya, ATM terdekat yang ada itu dekat banget dengan perbatasan Cina dan Vietnam. Dari sini kayaknya udah kelihatan deh. Seberang jembatan sana udah Cina, nah sana udah Cina tuh. Saya tak ambil gambar dulu. Nih sekarang kita udah dekat dengan perbatasan dan bordernya di situ teman-teman. Tak zoom lagi ya. Ada gedung dengan huruf Cina. Nah itu adalah imigrasinya. Dan di sini adalah Sungai Merah. Sungai Merah ini yang membatasi antara Cina dan Vietnam, tapi di sebelah sana ya, bukan sebelah sini ya. Karena sebelah sini masih di Vietnam. Dan kemarin ketika pas aku berangkat dari Hanoi menuju ke Sapa, itu keluar Hanoi pun juga udah ngelewatin Sungai Merah ini, Red River. Durian Vietnam. Ambune podo ae ya? Enggak, tak pikir bibitnya beda, baunya beda nih loh. Nek mambu jeruk malah sing heran aku. Oh iya. Aku baru tahu kalau di situ adalah rel. Berarti Laokai ini terhubung dengan Cina untuk relnya teman-teman. Tapi nggak ada kereta. Vietnam ke Cina kayaknya nggak ada kereta deh, atau nggak tahu aktif atau enggak. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ya Allah, ketika tuku tenan lho kok. Iki lho rel kereta. Enggak kene ya? Apa tekan kene sepure? Kan yo puter walike. Oh, mungkin. Tapi apa dhek tembus sampai Cina yo, rele ya?
Karena penasaran, aku tuh cari informasi tentang jalur rel kereta api yang ada di sini. Ternyata, setelah aku menelusuri menggunakan Google Maps, jalur kereta api di Laokai ini terkoneksi langsung dengan dataran Cina yang dihubungkan oleh jembatan. Nah, sayangnya kita nggak bisa lihat secara jelas di bagian Cina ya, karena masalah Cina dan Amerika kan sedang anget gitu. Cina nggak mengizinkan daerahnya diekspos terlalu dalam lewat satelit ini. Apps-nya ini diambil kurang lebih tahun 2019 ketika belum COVID. Mungkin dulu ada kereta yang melintas antar negara ini ya, karena kalau dilihat dari kondisi relnya ini tuh masih aktif dan sering dilewati oleh kereta. Kemungkinan sih kereta barang. Sekarang kayaknya udah nggak jalan lagi deh. Dan aku cari-cari di beberapa artikel, pemerintah Vietnam dan Cina itu sedang mempersiapkan angkutan barang dan penumpang lewat jalur ini mulai tahun 2025. Nah, saat ini kalau kalian mau ke kota besar terdekatnya Cina dari sini yaitu Kunming, kita kudu melintasi border Laochai dulu masuk ke Cina lalu menuju ke stasiun Hekou Utara lanjut ke Kunming dengan jadwal kereta seperti ini. Kalau aku lihat di Google Map, untuk ATM-nya tuh masih di ujung sana teman-teman, di benar-benar di tikungan deketnya perbatasan itu, masuk imigrasi sana. Ya kita jalan dulu, ini udah mulai keringetan. Tak pikir ujung perbatasan Vietnam sama Cina tuh dingin, ternyata ya ada panas-panasnya juga yo. Dan untuk baliknya kita nanti akan menggunakan taksi deh. Soalnya kalau jalan kaki capek dan takutnya nggak keburu. Iya. Waduh. Ayo, nggak kene. Nah, di sana teman-teman, imigrasinya perbatasan antara Vietnam dan Cina. Tapi untuk warga Vietnam, warga Cina masuk ke Vietnam itu ternyata harus pakai visa teman-teman. Nggak kayak kita ke Malaysia, Indonesia kan tinggal masuk aja pakai paspor, dia pakai visa. Iku lah paling ATM di situ, di dalam iki. Yo, teror terus kan perbatasan kan. Over there. Is we can take the money? Yeah. You need the ATM or Yeah. the bank ATM. Vietnam Bank. Yeah. You want to go into the bank and talk to staff or take Okay. money on the ATM. Oke, thank you. Oke, thank you. Gimana? You have two options over there. Oke, thank you. Oke, monggo. Naik mobil VinFast VF3. Mobil imut. Oh, bantu di belakang. Oke. Berapa? 60.000. Ojek online. Hah? Hampir 50.000. 50.000. 40. Oke. Ini sistemnya ojek Offline-an. Orang sudah pula masuk Cina ini. Ya. Ditempel bis dong. Balap ora lah. Tapi kita mau klakson Pak. Tempel ketat. Oh. Jatuh ke Hanoi. Ya. Tren. But I will to Hanoi with train. Ngerti ora cok? Baji dulu. Cok ngono to. Ngerti. Ngerti kok lu. Numpak bis kuwi lu. With this station. That's Yeah. Jaga. Station ya. This way. This way.
Ada golek ATM cuk, ini ATM nih juga ya. Iya. Harganya apa macamnya? Alah tuh ning stasiun nih. Galau kae balik nah ya Allah. Setelah perjalanan 1,5 kilo. 2 kilo pak. Oh 2 kilo ya? Hitungannya 2 kilo mau. 2 kilo. 2,4 malah. Rata. Ya. Yes. Oke, good. Oke. Akhirnya kita kembali lagi ke stasiun Laokai. Alhamdulillah kita udah sampai lagi cari ATM sekarang. Cukup lah. ATM. Is not operated. Yeah, bro. Sorry. How many minutes? 5 minutes. Yes, aku juga. Hah? Nek we lapor tak juga. Aku Di episode selanjutnya, kita akan balik lagi ke Hanoi menggunakan kereta sleeper. Penasaran kan kayak gimana sensasinya dan gimana keseruannya? Untuk itu jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi atau update video terbaru di channel ini ya.